Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita mau memulai ibadah kita pada saat ini. Tapi terlebih dahulu tetap saya ingatkan dimanapun kita berada selalu gunakan masker. Saat ini pun kami juga menggunakan masker seperti anjuran pemerintah. Dan jangan lupa untuk jaga jarak dimanapun kita berada. Mari kita mau siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Sebab Dia layak disembah. Kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Kami bersatu hati Tuhan saat hari ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu mengagungkan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, bekerja atas kami Tuhan, yang memelihara kami Tuhan. Satukan kami Tuhan di dalam Engkau, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Waktu yang hanya sebentar ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita mau agungkan Dia. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Saat ini biarlah surga dan bumi menyembah Tuhan. Haleluya. Datang, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan segenap hati ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Mari agungkan Tuhan. Amin. Sebab Dia layak disembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus,
kita saat ini. Siapkan pribadi, lepas pribadi. Agungkan Dia, tinggikan Dia, sebab Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Tanggalkan segala sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau agungkan Dia, kita mau layakkan Dia. Haleluya. Syukur. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Haleluya. Kudus, kudus, sebab Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi. Disembah, Dia layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Syukur, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Segala raja, oh Yesus, Kau ajaib Tuhan, Kau layak kami agungkan. Haleluya. Syukur Tuhan, naikkan penyembahan-Mu bagi Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kudus, kudus, terima kasih.
Surga bumi, surga bumi, haleluya, 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 haleluya. Kekudusan-Mu yang menyelimuti ruangan ini Allahku, teristimewa ruangan hati kami. Sebab kekudusan-Mu itulah Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa bersama dengan Engkau. Urapi kami, jamah kami, sehingga kami peka terhadap setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapi kami, jamah kami, sehingga firman-Mu menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan bahkan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudaraku. Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan minggu yang kemarin. Minggu kemarin firman Tuhan berbicara orang rohani versus orang duniawi. Kristen rohani versus Kristen duniawi. Dan kemarin sudah begitu jelas apa itu perbedaannya. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang apa perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Wow, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pasti ada sih perbedaan itu. Tapi mari kita akan lihat. Kita akan baca dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebab kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Terima kasih. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ayat yang baru saja kita baca yang ada di dalam Maleakhi ini atas perbincangan antara orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut dengan Tuhan. Orang yang tidak takut dengan Tuhan dengan sembarangan dia katakan, dia berpendapat bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan karena menurut mereka aku tidak kudus pun gak ada apa-apa, sama juga aku juga punya sesuatu, dan bahkan aku tidak hidup benar pun tidak apa-apa. Dan bahkan mereka berani mencobai Tuhan
Dan bahkan dia katakan, ya sama saja bukan? Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka sangat kurang ajar dengan apa yang mereka pikirkan dan perbuat. Tetapi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan berfirman kepada Nabi Maleakhi sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan itu. Yang dipikirkan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan tadi. Jelas bahwa Tuhan tetap membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Coba kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu lebih jelas. Apa itu bedanya? Mari kita buka. Maleakhi 3 ayat 18. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepadaku dan yang tidak. Haleluya. Beda jelas. Tuhan akan membuat perbedaan nasib orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, kepada orang-orang yang beribadah, yang setia, yang komitmen, yang sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan akan senantiasa mendengar dan memperhatikan. Meskipun kadang-kadang orang yang beribadah, yang orang setia, yang komitmen kepada Tuhan itu, seakan-akan kehidupan yang menimpa dia sangat menyesakkan. Proses hidup yang terjadi kadang-kadang menyakitkan. Dan kadang-kadang juga terjadi apa yang tidak mampu secara manusia. Tapi ingat, Tuhan sangat peduli. Dan bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan sangat menyayangi seperti Dia menyayangi anaknya. Dan bahkan Allah menyediakan kitab khusus dan tertulis di hadapannya untuk mengenang orang yang menghormati dan menyembah Dia dengan sungguh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap ada perbedaan nasib orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Seringkali ada begitu banyak kekecewaan yang kita rasakan tatkala kita melihat orang-orang fasik, orang-orang yang kelihatannya beribadah, tetapi sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Dan bahkan kehidupannya seakan-akan sangat begitu berlimpah ruah. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Itu pun kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 73 yang ditulis oleh Asaf. Asaf pun juga sangat kecewa dan dia sangat-sangat tergores dan merih hatinya tatkala melihat orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, tetapi hidupnya seakan-akan lebih makmur, lebih sukses, lebih maju, dan lebih diberkati. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini pelajaran yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita tidak usah berfokus kepada orang yang seperti itu. Fokuskan hidup kita kepada Allah secara pribadi. Sebab ending segala sesuatu hal yang terjadi, Tuhan peduli dan mengerti kepada orang yang senantiasa setia beribadah kepadanya. Jangan khawatir dan jangan bimbang. Pasti ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, nasib orang yang beribadah kepada Tuhan itu beda dengan nasib orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang saya katakan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan
bukan hanya mereka itu yang kelihatannya, oh dia itu pelayanan, dia itu setia, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah. Hidupnya tidak seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang dikatakan dengan tidak beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu saudara, kembali saya katakan, tidak usah khawatir, tidak usah meri dengan orang-orang yang seperti itu. Sebab Allah membuat perbedaan jelas. Karena apa? Satu saudara, saya mau sampaikan dua hal saja dalam hal ini. Satu, Tuhan dapat memakai sarana apa saja untuk membuat perbedaan. Rut pasal yang kedua, ayat 15 sampai 16. Setelah Rut bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada masa itu bukan hanya Rut saja yang mengambil berkas-berkas jelai. Kalau di dalam tradisi kita itu adalah kalau ada orang panen, namanya itu ani-ani yang panen, tetapi ada orang ngasak. Ngasak itu adalah mengambil padi yang tersisa. Rut waktu itu tidak hanya sendirian tetapi banyak. Dan itulah pekerjaan mereka saudara. Pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengambil jelai itu. Oleh karena begitu sedikit yang tersisa, maka dia harus pindah dari perkebunan satu ke perkebunan yang lain. Dari sawah satu ke sawah yang lain. Dari kepanen satu ke panen yang lain. Tetapi apa terjadi saudara? Rut itu mendapatkan suatu perbedaan dengan orang yang lain. Karena suatu ketika saudara, yang punya ladang gandum ini, yang punya panen ini adalah namanya Boaz. Boaz tahu betul siapa itu Rut. Rut itu adalah menantu daripada saudaranya, yaitu adalah Naomi. Apa yang terjadi saudara? Boaz itu ternyata saudara daripada suami Naomi, yaitu adalah Elimelek. Dan Boaz tahu kehidupan daripada Rut. Pada waktu dia ini meninggalkan saudaranya, meninggalkan negaranya, bangsanya, dan ikut Tuhan yang disembah oleh Ibu Naomi. Disitulah Allah berperkara. Rut mengalami perbedaan yang beda dengan orang-orang yang lain. Melalui Boaz, Tuhan dipakai. Rut tidak lagi harus tarik-tarik ke sana, tetapi hanya di tempat itu dia bisa kumpulkan jelai-jelai dan bisa untuk hidup bagi keluarganya. Sama halnya yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Tuhan juga memperlakukan kita sama seperti Rut ini saudara. Memperdulikan, memperhatikan, dan bahkan memelihara. Tetapi saudara, Tuhan menginginkan Rut tidak hanya berpangku tangan, melainkan tetap harus bekerja, berjerih lelah, dan dibalik itu semua Allah berperkara atas Rut. Sama dengan hidup kita saudara. Seakan-akan kita nggak ngerti bagaimanakah cara Allah. Tetapi cara Allah yang ajaib itu akan membuat perbedaan hidup kita. Manakala orang-orang itu kesana kemari tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan membuat kita penuh dengan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perbedaan bagi orang yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Bagi mereka yang setia, bagi mereka itu yang senantiasa fokus kepada Tuhan, itu pasti beda dengan orang yang tidak setia, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Kalau hari ini iman kita itu lemah oleh karena kita melihat orang-orang
yang seakan-akan dia itu kan gak ibadah, tapi nyatanya juga kaya, nyatanya usahanya berhasil, nyatanya banyak harta. Tidak usah, Mary. Sebab Allah membuat perbedaan nasib yang jelas bagi orang yang tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai sarana apapun untuk membuat perbedaan kita dengan yang lain. Yang kedua, Tuhan memakai begitu berbagai situasi untuk membuat perbedaan bagi yang tetap pegang janjinya. Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan bisa memakai berbagai situasi untuk apa, saudara? Membuat perbedaan. Khususnya kita yang beribadah kepada Dia dengan sungguh. Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa yang membuat para murid Tuhan Yesus mengenal Tuhan Yesus itu sebagai gurunya, sehingga dia itu benar-benar sangat tertarik? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, seringkali justru melalui kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, maka murid itu bisa lagi percaya dan tercengang. Contohnya, saudara, pada waktu murid-murid itu satu perahu dengan Tuhan Yesus dan menyeberang danau Galilea, dan Tuhan Yesus pada waktu itu tidur di buritan. Di situ ada angin yang begitu kencang akan menenggelamkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus tampil dan Tuhan Yesus menghentikan badai, angin tunduk kepada dia. Dan murid-murid baru, dia tercengang, terheran-heran, dan bahkan dalam hatinya, siapakah dia ini? Orang yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, 10 Allah bagi bangsa Mesir. Yang pertama itu adalah air menjadi darah, kedua adalah katak, ketiga nyamuk, yang keempat adalah lalat pikat, kelima penyakit sampar pada binatang, yang keenam adalah bara atau mowo, yang ketujuh adalah hujan es, 8 belerang, 9 gelap gulita, dan 10 anak sulung mati. Apa yang terjadi dengan tulah ini, saudara? Firman Tuhan katakan bahwa ini adalah karya Tuhan atas bangsa Mesir. Melalui peristiwa 10 tulah yang sengaja diturunkan Tuhan atas bangsa Mesir ini, saudara, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat jelata di Mesir itu, semua mengalami apa yang dikatakan dengan tulah, sampai kepada ternak-ternaknya, tidak pandang bulu. Tetapi bangsa Israel dibuatnya terheran-heran. Kepada bangsa Israel, umat kesayangannya sendiri itu, Tuhan Allah yang pada waktu itu melindungi di tanah Goshen. Tanah Goshen itu adalah memang diperuntukkan khusus untuk bangsa Israel. Karena apa? Firaun punya suatu pemikiran, di tanah Goshen ini adalah tanah di mana bangsa Israel, Ibrani, itu tidak bisa mempengaruhi bangsa Mesir untuk setia kepada Tuhannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? 10 tulah itu dialami seluruhnya oleh bangsa Mesir. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan, mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, artinya adalah bangsa Mesir. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, bangsa Israel waktu itu terheran-heran, tercengang-cengang, kok bisa ya? Kok aku ora kena? Begitu, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kita akan tercengang, terheran-heran. Karena apa? Memang orang yang beribadah kepada Tuhan itu ada perbedaan. Perbedaan nasib, perbedaan kehidupan
dan Allah sangat melindungi dan memberkati. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, bangsa Israel tidak tahu kalau Allah membuat perbedaan itu. Dulu nenek moyangnya pernah mengadakan suatu perjanjian. Apa itu saudara? Perjanjian kasih karunia. Covenant of grace yang dilakukan oleh leluhur bangsa Israel. Oleh sebab itu, Allah yang penuh kasih itu membuatnya dengan kesetiaan. Maka orang-orang Israel luput dari seluruh tulah itu. Sama halnya dengan kita. Kita adalah orang-orang yang sangat mengalami perjanjian dengan Tuhan. Pengorbanan Yesus Kristus membuat suatu janji kepada kita. Kita sudah ditebus dan kita menjadi milik kepunyaannya itu. Maka hidupi kehidupan kita jangan sembrono. Jangan semena-mena. Jangan seenaknya. Sebab kita punya perjanjian dengan Allah. Hidup yang sungguh-sungguh kita kepada Allah itulah yang Tuhan covenantkan dalam kehidupan kita. Kalau Allah berjanji, tidak akan pernah mengingkari. Oleh sebab itu, mari kita tetap hidup, membawa kehidupan kita ini senantiasa menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yesus yang hidup, yang membawa suatu perjanjian dengan kita itu. Tatkala kita setia, maka dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudaraku, faktor keintiman kita dengan Tuhan akan menentukan perbedaan nasib hidup kita. Jangan heran, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, kita rajin ke gereja, tapi nasib kita gak ada beda dengan orang yang tidak setia. Hari ini koreksi diri. Benar gak aku ini ibadah dengan Tuhan? Benar gak aku ini intim dengan Tuhan? Hidupku ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Seluruh kehidupan kita ini kita berserah kepada Tuhan. Itu yang kita mau. Itu yang dikatakan dengan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu saya menyiapkan renungan ini saudara, saya diingatkan dengan suatu peristiwa pada tahun 1980-an, di mana waktu itu saya masih menjadi remaja. Saya tumbuh dengan gereja yang kecil yang ada di daerah. Ada beberapa puluh pemuda waktu itu saudara. Saya saksi hidup bagi pertumbuhan gereja yang kecil itu. Karena termasuk kakak saya itu adalah masuk di situ. Ada puluhan pemuda-pemudi yang mereka benar-benar beribadah. Tetapi yang beribadah yang benar dan yang tidak benar nampak dari nasib hidup mereka. Saya mencatat, pada waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan bukakan orang-orang yang benar-benar dia beribadah dengan benar. Ada 6 pemuda-pemudi yang dulu saya tahu betul, dia benar-benar mendedikasikan hidupnya, waktunya, uangnya, dan bahkan setiap hari Sabtu malam minggu, setelah dia itu kaum muda, mereka ini tidur di gereja. Kalau minggu waktu itu adalah masa-masa pembangunan, dia cari pasir di sungai. Dia kumpulkan itu dana untuk beli bahan-bahan, dan bahkan setiap minggu dia bikin kegerakan sosial untuk jemaat yang harus dibantu. Yang saya catat saudara, ada 6 pemuda yang begitu gigih luar biasa. 4 pemuda, satu ada yang angkatan laut, satu ada angkatan udara, satu ada pegawai negeri adalah guru, dan satu adalah pendeta. Itu yang pemuda, 4 pemuda. 2 pemudi, dua-duanya jadi pendeta sampai sekarang. Itulah saudara perbedaan nasib orang yang beribadah pada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kemana yang lainnya pemuda itu? Ada begitu banyak mereka yang murtad,
mereka yang hancur, mereka yang tidak ngenah, dan bahkan sampai sekarang menjadi Kristen-Kristenan. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, faktor keintiman kepada Tuhan itulah yang membedakan hidup kita kepada orang yang tidak intim pada Tuhan. Kehidupan kita penuh dengan salib Allah. Salib itulah yang membawa kita untuk kita benar-benar intim, tahu betul orang yang intim itu adalah melakukan setiap apa yang firman Tuhan katakan, dan hidup kita itu serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan saat ini. Benarkah aku sudah beribadah dengan Tuhan? Atau aku tidak beribadah dengan Tuhan? Kelihatannya aku aktif dalam hal-hal gereja, tapi sesungguhnya hatiku bukan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ada perbedaan nasib, ada perbedaan hidup. Segala sesuatu Tuhan sudah nyatakan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 26, Ishak itu mewarisi kehidupan imannya pada bapaknya Abraham. Dalam pasal itu dia dibuat beda dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat di situ, dia hidup di Filistin, dan bahkan Abimelek yang sudah membenci menjadi menyayangi. Ishak dibuatnya kaya, sangat kaya dan semakin kaya, dan beda dengan yang lain. Haleluya, is glory. Haleluya, is glory. Haleluya, haleluya. Tuhan di hidupku, benar. Hanya Tuhan yang ada di dalam hidup kita, saudara. Sebagai orang yang menjadi milik Kristus, hidup kita harus selalu baru. Itulah yang membedakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Darahnya yang menyucikan itu, yang selalu memulihkan hidup kita. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekarang angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Allah. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, aku mau benar-benar beribadah kepadamu. Seluruh hidupku milik-Mu. Seluruh hidupku aku serahkan kepadamu.
supaya aku benar hidup di dalam Engkau. Kepada saudaraku hari ini, engkau mari dengan orang-orang yang kelihatannya dia itu tidak sungguh di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi orang Kristen yang sungguh, atau bahkan menjadi orang Kristen duniawi. Tetapi kenapa mereka lebih kaya, lebih sukses, lebih punya, lebih segalanya beda dengan kita. Ingat saudara, itu adalah orang fasik. Firman Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan dengan orang yang tidak beribadah kepadaku. Serahkan seluruhnya kepada tangan kuasa Tuhan. Di balik semuanya itu saudara, pusatkan seluruh kehidupan kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak kepada kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan menjawab setiap kebutuhan kita. Tuhan yang akan bukakan jalan kehidupan kita. Tuhan yang akan sembuhkan kita. Karena salibmu, haleluya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Salib Tuhan itu yang menyembuhkan. Salib Tuhan itu yang memulihkan. Salib Tuhan itu yang mengangkat. Salib Tuhan itu yang memberkati. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku mulai fokus kepadamu Tuhan. Aku mulai setia kepadamu Tuhan. Aku mulai komitmen kepadamu Tuhan. Karena Engkau akan membuat perbedaan tatkala kami beribadah sungguh kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kan berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Kemuliaan bagi nama Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesusku, haleluya. Glory Yesus, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima perbedaan yang daripada Allah. Engkau akan beda dengan mereka yang engkau anggap kelihatannya mereka itu adalah beribadah, tetapi sungguhnya Allah tahu hati mereka jauh. Tetapi Tuhan akan membuat perbedaan dalam ekonomimu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, dan bahkan apapun yang kau kerjakan, Allah akan membuat perbedaan dengan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Terjadilah. Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan dengan setiap rencanamu, sebab karyamu adalah yang terindah bagi hidup kami. Kami terima Bapakku. Sekarang kami mau fokus hidup kami kepada Engkau. Kami tidak akan peduli dengan mereka, sebab ternyata Engkau buat kami berbeda. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak, Ibu, dan Saudaraku, angkat tanganmu. Mari terima berkat daripada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, diberkatilah seluruh hidupmu. Diberkati keluargamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan dilindungi, diayomi, dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Engkau dikatakan orang yang berbahagia. Engkau akan diberkati untuk jadi berkat. Engkau akan dipulihkan menjadi pemulih. Dan engkau akan disembuhkan untuk menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekarang terima berkat yang daripada Allah.
berkat kasih karunia yang daripada Bapa Surgawi, cinta kasih yang indah daripada Yesus Kristus, persekutuan Al-Roh Kudus yang menyertai seluruh hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.